Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang terus mengasihi kami dari hari ke hari hingga pada saat ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan kasihani kami, layakkan kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan bersama, dapat meneguhkan hati iman percaya kami kepadamu. Bapa di sorga, kami siap untuk itu, bersabdalah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Yeremia pasal 21 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Yeremia pasal 21 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, nubuat melawan Raja Yehuda. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasannya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat pertuduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini, memilih berlaku benar. Memilih berlaku benar. Pilihan adalah sebuah hak dari setiap masing-masing manusia. Ada yang memilih untuk melakukan yang benar, dan ada pula yang memilih untuk melakukan tidak benar. Lalu yang menjadi pertanyaannya yaitu, orang-orang yang melakukan yang tidak benar, apakah itu dibiarkan oleh Tuhan? Banyak orang yang mengira seperti itu. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, sering kita melihat apa yang ada di hadapan kita, yaitu mereka yang melakukan perbuatan jahat, koruptor, penipu, pencela dan pencemooh. Mereka masih saja hidup dengan sejahtera tanpa kekurangan apapun. Sedangkan orang yang taat, setia kepada Tuhan dan jujur, bertekun dan lain sebagainya, justru sebaliknya, mereka menderita. Oleh karena itu,
Banyak orang mulai menganggap bahwa berbuat salah pun tidak apa-apa. Apakah itu benar? Tentunya Bapak Ibu, hal itu tidak dibenarkan oleh Allah sendiri. Orang yang berbuat jahat akan mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Apa yang ia tabur, itulah yang akan ia tuai. Dalam bacaan kita, di situ dikatakan kepada Raja Yehuda, Tuhan berfirman, "Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat." Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini jelas bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu yang akan kita tuai kelak. Ketika kita berbuat jahat, penipu, koruptor, itu yang akan kita tabur adalah itu yang akan kita tuai nantinya. Tuhan tidak berkenan atas itu semua. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan hanya ingin supaya orang-orang yang demikian, Tuhan menunggu orang-orang yang demikian untuk kembali kepadanya, mengakui segala dosa kesalahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Perbuatan sekecil apapun Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. Untuk itu, mari Bapak Ibu, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mengakui segala dosa, kesalahan kita di hadapannya. Dan setelah itu, mari kita melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Mematuhi segala perintah yang diperintahkan kepada kita semua. Kiranya Roh Kudus menolong memampukan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang terus mengasihi kami dari hari ke hari, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami telah membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tindakan kami. Kami tak mampu untuk melakukan firman-Mu, tetapi kami yakin dan percaya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memperlakukan firman ini. Melalui doa ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan. Mari Tuhan berotoritas dalam kehidupannya, berperkara dalam setiap langkah kehidupannya. Sehingga ya Tuhan, melalui keluarga, kerabat, bahkan orang-orang yang ada di sekitar, mereka dapat dihiburkan, dikuatkan. Dan tentunya Engkau terus mencurahkan Roh Kudus-Mu atas mereka semua, agar dari hari ke hari ia terus merasakan kasih setia Tuhan, dan duka cita dapat berubah menjadi sukacita. Terima kasih ya Allah, Engkau sumber kehidupan kami. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit, penyakit, dan penderitaan. Mari Tuhan,
Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, yang menjamah sakit penyakit yang ia rasa sakit, sehingga dari hari ke hari kuasa dan kasih Tuhan tetap menaungi mereka semua. Bapa di sorga, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan dalam menghadapi proses-proses pemulihan, sehingga dari hari ke hari ia terus merasakan proses-proses pemulihan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Berdoa untuk keluarga yang senantiasa mendampingi, para medis. Tuhan berkati semua obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan berkati sehingga dari dalamnya dapat memperoleh kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Allah. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik selaku Bapa dan Ibu, dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini. Tuhan berkati juga pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup, pekerjaan, sementara dalam bangku perkuliahan. Mari Tuhan berhikmat, kekuatan, kesehatan dalam menjalani setiap anugerah Tuhan ini. Tuhan berikan yang terbaik kepada pemuda-pemudi Tuhan. Juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, dalam pendidikan, dalam masa bermain. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sehingga dari hari ke hari ia terus bertumbuh dalam pengenalan takut akan Engkau saja. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin. Tuhan berkati. Tuhan terus nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan melawat mereka satu persatu, sehingga ya Tuhan, ya terus merasakan kasih-Mu, kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupannya. Bapa di sorga, Tuhan berkati sesama kami yang mengalami bencana alam, kelaparan, kemiskinan. Tuhan, Engkau yang berotoritas dalam kehidupan mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat, selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.